terima kasih Bu Lina karena telah meluangkan waktu Ibu untuk bersedia diwawancara oleh kelompok kami. Sebelumnya Bu Lina, perkenalkan saya Evita yang akan mewawancara Ibu terkait sejarah organisasi Koperasi Wanita. Untuk yang pertama, bagaimana sejarah dari terbentuknya organisasi ini Bu Lina? Organisasi ini berawal dari gagasan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Yogyakarta pada bulan Januari tahun 1981. Pada waktu itu Bapak Wali Kotanya bernama Bapak Sugiharto, sudah almarhum ya. Beliau memang memberikan sebuah gagasan agar diadakan koperasi di setiap kecamatan di seluruh wilayah Yogyakarta. Kalau sekarang sudah bukan kecamatan, sekarang kemantren ya. Yang anggotanya itu terdiri dari wanita-wanita, baik itu pedagang, pengusaha, PNS yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Pada waktu itu beliau memberikan modal awal Rp100.000 kepada masing-masing calon koperasi wanita. Memang kerjasamanya pada waktu itu kan disampaikan di PKK kecamatan. Otomatis kalau PKK ya anggotanya wanita ya, enggak bapak-bapak. Maka namanya yang kami dirikan juga adalah Kopwan, Koperasi Wanita. Dan waktu itu pendahulu-pendahulu kami itu memberi nama dengan sebutan Dewi Sri. Kayaknya itu Dewi Pade ya, simbol sebuah kemakmuran. Agar wanita-wanita di wilayah Kemantren Keraton itu benar-benar bisa memberi kemakmuran, minimal untuk keluarga. Jadi lebih luasnya untuk lingkungan wilayah Kemantren Keraton. Nah, berdasarkan ide tersebut, pada waktu itu yang memegang jabatan sebagai Bapak Camat adalah Bapak Projo Prayetno, yang sekarang juga sudah almarhum ya, sudah lama sekali beliau tidak ada. Karena kalau tahun 1981 berarti kan sudah 42 tahun yang lalu, sudah cukup lama. Nah, atas gagasan Bapak Wali Kota tersebut, maka kemudian Bapak Camat Kemantren Keraton, kalau sekarang Kemantren Keraton, kalau dulu sebutannya Kecamatan Keraton, itu kemudian mengumpulkan ibu-ibu tim penggerak PKK Kecamatan Keraton dan tim penggerak PKK Kelurahan se-Kecamatan Keraton, yang ada 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Panembahan, Kelurahan Kadipaten, dan Kelurahan Patehan. Kebetulan kantornya ini ada di wilayah Kelurahan Patehan. Kemudian dibentuklah koperasi dengan 5 orang pendiri, yaitu Ibu Sasmoyo yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Kecamatan Keraton, Ibu Ning Sunaryo itu mewakili Kelurahan Patehan, Ibu Wiroyo mewakili Kelurahan Patehan, kebetulan itu ibu saya almarhum. Ibu Sigit itu mewakili Kelurahan Panembahan, Ibu Wahyudi itu mewakili juga Kelurahan Panembahan. Maka berdirilah Koperasi Wanita Dewi Sri, yang ketika didirikan tahun 1981, kami mendapatkan badan hukumnya tahun 1982. Itu ada di tanggalan di sana juga ada. Begitu sejarah berdirinya sampai sekarang ini. Kami tetap berusaha untuk bertahan dengan kondisi ya, kemarin waktu pandemi jelas ada dampaknya ya, tapi meskipun pandemi ternyata puji Tuhan kita tetap bisa bertahan. Doanya saja kami akan semakin bisa mengembangkan. Cukup panjang 42 tahun untuk membangun koperasi wanita ini menjadi sehebat sekarang. Nah, demikian apa sih Bu visi dan misi dari organisasi koperasi wanita ini? Visi kami adalah menjadi model pelayanan masyarakat
melalui organisasi koperasi dengan menyelenggarakan sistem dan manajemen profesional hingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Itu visinya. Sedangkan misinya berusaha menghimpun dana dari anggota dan pinjaman dari pihak lain dengan cara satu, dikelola dengan sumber daya manusia yang cerdas, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian menjadikan koperasi yang berprestasi, tangguh, dan percaya diri. Itu misi kami. Nah, untuk menjalani visi misi yang telah dibangun oleh Koperasi Wanita ini, bagaimana sih sistem kerja yang ada di organisasi Koperasi Wanita ini, Bu Lina? Sistem kerja kami ya, kami bekerja secara bersama-sama, ada seluruh staf pengurus ya. Kebetulan pengurus kami ada 7 orang dan pengawas itu ada 3 orang. Kita berusaha untuk melaksanakan kegiatan dengan dasar kekeluargaan, gotong royong, tentu saja dilandasi dengan disiplin dan semangat pengabdian. Apakah organisasi Koperasi Wanita ini berlatarkan profesi yang sama atau berbeda-beda profesi, Bu? Berbeda-beda. Yang ada di koperasi kami, anggotanya itu ada yang dosen, ada yang guru, kebetulan saya juga pensiunan seorang guru, ada yang bekerja di kantor pemuda, ada yang wira swasta itu pun ada yang dari wira swasta yang besar, seperti anggota kami itu ada yang punya mebel, ada yang punya pabrik kain pel, tetapi ada juga yang asongan, ada yang penjual angkringan, ada yang jualan di pasar, ada yang melulu ibu rumah tangga. Jadi sangat heterogen anggotanya. Kita maju ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Bu. Ini berkaitan dengan struktur organisasi ini. Dalam koperasi Dewi Sri ini, pemilihan anggotanya seperti apa? Kalau untuk keanggotaan itu mereka mendaftar. Jadi memang pada awal berdirinya itu kami merekrut ya. Seperti tadi sampaikan di pertanyaan pertama, awal sejarah berdirinya memang masing-masing wakil dari masing-masing kelurahan, waktu itu RK juga ya, itu memang merekrut anggota. Kalau sekarang anggota itu mendaftar, kemudian kita setujui, memenuhi syarat, baru kita terima sebagai anggota. Untuk jumlah anggota yang sudah ada di koperasi yang sudah terdaftar ya, Bu, itu berapa orang, Bu? Kira-kira? Sekarang yang terdaftar sampai hari ini itu ada 359. 359. Dan semuanya itu perempuan, Bu? Semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Iya, kan namanya koperasi wanita. Iya. Dari sekian banyak 359 jumlah anggota itu ya, Bu, pembagian struktur organisasinya seperti apa, Bu? Kami terbagi dalam pengurus, ya pengurus itu ada 7, terus ada pengawas itu ada 3, terus di bawah pengurus itu ada ketua-ketua kelompok. Kebetulan ketua-ketua kelompok sewilayah Kementerian Keraton ini terbagi menjadi 23 wilayah. Nah, masing-masing anggota itu diketuai, dikelola oleh satu kelompok. Baru dari ketua-ketua kelompok itu ada di bawah langsung pengurus. Dalam pembentukan struktur organisasi tadi yang seperti sudah Ibu jelaskan, yang turut menentukannya siapa ya, Bu? Yang menentukan Pada awalnya berdiri kan organisasi ini, koperasi ini, struktur organisasinya ya dibentuk bersama. Tetapi ketika kemudian melalui pemilihan-pemilihan seterusnya kan struktur organisasinya dibentuk oleh pengurus, tetapi disetujui di RAT. Maaf, disetujui di mana, Bu, tadi? RAT. Rapat Anggota Tahunan. Karena di dalam koperasi kan kekuasaan tertinggi ada di rapat anggota tahunan. Biasanya proses pemilihannya bahwa seorang ketua koperasi dipilih, kemudian nanti seorang ketua koperasi itu dengan tim formatur itu berhak untuk membentuk pengurus. Pengurus itu berlaku selama 3 tahun.
Jadi 3 tahun. setiap 3 tahun sekali kami mengadakan pemilihan pengurus, termasuk pengawas. Untuk pengurus ya, Bu, pengurus dari Koperasi Dewi Sri ini sendiri, apakah sistem penempatan anggota baru itu seperti apa ya? Sistem penempatan anggota Anggota baru, baru, iya. iya, masuk sesuai dengan geografis. Geografis tadi Iya. itu ya. Masuk melalui ketua-ketua kelompok yang jumlahnya 23. Biasanya kalau wilayah daerah timur misalnya Panembahan ya mereka masuk di kelompok-kelompok yang ada di wilayah timur. Kalau di wilayah selatan ya masuk di kelompok-kelompok yang ada di wilayah selatan. Kan kita sudah terbentuk 23 kelompok. Iya. Kalau ada anggota yang baru lah itu geografisnya paling dekat dengan mana? Masuklah ke kelompok-kelompok begitu. Iya. Tadi kan ini kan organisasi sosial ya Bu ya, berarti kan dimiliki Ekonomi. bersama, ya bersama gitu. Masuk ke Tapi apakah organisasi ekonomi ya yang bersifat kerakyatan. ya, berarti itu nggak ada pemimpinnya, ya, kayak pemiliknya gitu? Nggak ada, Nggak ada. dimiliki bersama. Yang memiliki ya kami koperasi ini. J. Tapi tetap ada struktur ketua. Ada aset juga ada. Apakah organisasi koperasi Dewi Sri ini itu ada relasi gitu? Bekerja sama. Ada relasi dengan organisasi koperasi yang lain juga ada relasi dengan dinas, ada juga relasi dengan koperasi wanita. Kita kan koperasi primer ya, jadi kita juga masuk ke Puskowan yang koperasi sekunder, pusat koperasi wanita yang terdiri dari anggotanya koperasi primer. Nah kita juga masuk di dalam. Kita ingin tanya tentang budayanya di organisasi itu seperti apa, mungkin kebiasaannya dalam memutuskan sesuatu atau mungkin ada kayak ya istilahnya kayak tradisi-tradisi tertentu yang dilakukan dalam organisasi ini. Kalau budayanya ya kami budaya gotong royong ya, kebersamaan ya, apa-apa disepakati bersama. Keputusan-keputusan yang memang menuntut harus disetujui oleh rapat anggota ya kita laksanakan sesuai dengan prosedur. Kalau misalnya kita harus menyepakati khusus untuk pengurus ya pengurus. Kalau misalnya perlu dengan pengawas ya pengawas. Kalau misalnya perlu dengan ketua kelompok ya dengan ketua kelompok. Yang jelas kami selalu berusaha untuk mengadakan musyawarah. Apakah ada usaha lain yang dilakukan koperasi ini untuk saya menambah penghasilan gitu? Kemarin itu ada toko ya, tapi sejak pandemi ini terus dihentikan dulu, terus sekarang tinggal simpan pinjam sementara. Berarti memang sumber pendapatan paling besar dalam organisasi itu ya dari simpan pinjam tadi? Iya, dari anggota, dari jasa anggota. Jasanya dari anggota, modalnya juga dari anggota, tapi kita juga banyak menerima dana bantuan dari pihak pemerintah. Fasilitas apa yang dimiliki oleh organisasi ini? Fasilitas yang dimiliki ya kami menyediakan pinjaman kepada anggota. Kalau THR kami juga biasa memberikan THR. Kemudian kalau ada RAT setiap tahun sekali itu kita juga membagikan door prize, kita membagikan uang transport seperti itu. Udah sih Bu dari saya. Cukup iya. Makasih ya Bu. Sama-sama. Kerjasama dengan komunitas kita. Iya, melakukan iya. wawancara walaupun dadakan. Nggak apa-apa.